Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya 24. Udah lama nggak bersua nih. Pulang kerja malam, kena sore, gerimis-gerimis. Enaknya ngebahas apa ya? Oh ya, saya mau ngebahas tentang pengajuan atau klaim BPJS Ketenagakerjaan yang 10% ya. Kan kalau yang udah tahu itu misalnya kalau yang belum tahu itu kita bisa ngajuin klaim BPJS Ketenagakerjaan sebagian itu ya sebesar 10% dan 30%. Kalau yang 10% itu ya buat tujuannya buat apalah, buat segala macam lah. Nah, kalau yang 30% itu buat kayak pengajuan kredit rumah gitu ya, KPR ya, jadi kayak semacam buat DP-nya lah gitu. Prosesnya kemarin pengajuan yang 10% gitu. Jadi syarat-syaratnya itu pertama kita sudah minimal 10 tahun bekerja di tempat kerja kita sekarang dan masih aktif bekerja. Yang kedua, dokumen-dokumen yang harus disertakan gitu. Dokumennya itu antara lain kartu keluarga asli dan fotokopinya, terus KTP asli dan fotokopinya, terus kartu BPJS Ketenagakerjaan, terus apa lagi ya, materai jangan lupa yang 6.000, terus sama buku tabungan buat rekening yang pencairan klaim kita itu gitu. Buat yang kartu BPJS Ketenagakerjaan itu hilang atau yang jam soskednya udah nggak ada, itu bisa dicetak kok. Kalau kita punya aplikasi BPJS Teku gitu, bisa di-download tuh. Kalau yang di Android ada tuh, di App Store juga ada kayaknya. Jadi tuh dari situ kita tuh data-data kita ada di situ gitu, data-data BPJS Ketenagakerjaan kita, keanggotaan kita gitu. Jadi ada kartu digital. Nah, itu bisa dicetak tuh. Nah, itu valid kok. Saya kemarin hilang kan, jadi saya cetak dari situ, cetak di tukang fotokopi, terus dilaminating. Bisa kok valid buat pengajuan klaim itu gitu. Jadi ntar kalau di aplikasinya itu kita tinggal daftar. Masa kalau belum daftar di aplikasi itu, kita harus daftar dulu, harus register dulu nomor keanggotaan kita di BPJS Ketenagakerjaan atau pakai nomor pakai nomor KTP maksudnya gitu. Ntar register, kalau ntar tinggal login aja. Ntar ada kok lengkap kok data-data kita dari saldo BPJS Ketenagakerjaan, JHT kita tuh berapa gitu, lengkap. Ada per bulan mutasinya berapa tuh lengkap, bisa di-download juga. Nah, kalau udah lengkap dokumen-dokumennya itu, nanti kita tinggal mengajukan ke kantor BPJS terdekat. Sebenarnya sih kemarin itu bisa online ya, beberapa bulan kemarin itu bisa online, tapi ternyata ketika saya nyoba itu ternyata yang buat 10% dan 30% itu udah nggak bisa online, jadi harus datang ke kantor BPJS-nya. Jadi yang bisa online itu cuman yang pengajuan JHT yang full, yang udah pensiun ya, yang ya pokoknya udah pensiun lah gitu, bukan yang 10% atau 30%. Nah, yang sebagian itu ya, jadi kita harus datang ke kantor BPJS-nya. Nah, di kantor BPJS kayak gitu nanti kita nyerahin si dokumen-dokumen itu dan ngisi formulir gitu. Formulirnya itu nanti kita tujuannya apa, terus maksudnya mau yang berapa pengajuan, sebagian atau full gitu. Nanti isi data-data lah biasalah, nama, alamat dan lain-lain gitu, email, nomor telepon. Nah, terus nanti tanda tangan di atas materai di formulirnya itu gitu. Cuman kemarin terakhir teman saya itu setelah saya itu pengajuan, ternyata pas sampai sana formulirnya formulir online gitu. Maksudnya jadi nggak lewat kertas tulis tangan gitu lagi, jadi harus scan barcode gitu. Nanti kita dapat link gitu, langsung ke direct ke link buat ngisi formulir secara online gitu, tinggal dikumpulin gitu, maksudnya dikasihin gitu. Jadi ya mungkin sekarang begitu kali sistemnya ya. Kalau saya sih masih tulis tangan formulirnya, jadi masih tangan atas materai gitu. Nah, setelah kita, oh iya satu lagi syaratnya jangan lupa itu surat keterangan masih bekerja dari kantor kita sekarang gitu. Jadi keterangan mungkin dari bagian HRD kita lah gitu, kalau kita tuh masih bekerja di kantor kita sekarang, tempat kerja sekarang gitu. Nah, kalau udah itu semua udah komplit, nanti tinggal pas datang ke kantor BPJS itu nanti kita serahin ke petugasnya. Kalau saya kemarin sih di Bintaro itu kan kita modal sekarang nggak boleh masuk ya, masih lagi pandemi gini, jadi kita di luar gitu nunggu nanti yang ngurusin tuh bapak security-nya. Nah, nanti yang ngecek tuh kelengkapannya. Kalau udah lengkap semua
formulir kita udah isi, nanti dibawa ke dalam, terus sama dia dikasih ke bagian administrasinya. Nah nanti kalau misalkan valid, semua data-data kita valid, udah diterima lah gitu klaimnya. Nah baru nanti sama dia dibilang itu ntar disuruh mungkin seminggu sampai 10 hari lah maksimal gitu. Kalau saya sih kemarin 3 hari sih udah cair ya, hitungannya 3 hari kerja ya, 3 hari kerja bukan 3 hari, maksudnya bukan 3 hari kalau ketemu 1 minggu nggak dihitung ya, jadi kayak hari kerja aja gitu. So 3 hari kemudian udah cair gitu. Nah si dokumen itu kalau udah valid nanti dibalikin lagi kok, kayak KK yang asli, buku tabungan, terus KTP yang aslinya, terus yang apa kartu jam sostek atau BPJS ke tenaga kerja itu nanti dibalikin gitu, jangan lupa fotokopiannya. Nah kalau udah semua ya udah kita tunggu aja, disuruh tunggu nanti kita dikasih semacam surat tanda terima gitulah, tanda terima kalau kita udah ngasih dokumen buat ngeklaim si saldo BPJS-nya itu gitu. Jadinya tinggal dikasih, jadi tinggal nunggu aja udah. Nah itu nggak itu kok nggak ribet sih, nggak terlalu ribet lah, simple gitu, maksudnya nggak bertele-tele prosesnya gitu, cepet juga gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nyoba cairin saldonya sebagiannya bisa dicoba, cuman ya itu syaratnya yang penting teman-teman udah minimal 10 tahun bekerja gitu, dan dokumen-dokumen yang pelengkapnya tuh ada semua gitu, jangan lupa. Nah semoga berguna gitu buat teman-teman, ini info dari saya, maksudnya ya di masa kayak gini sih siapa sih yang nggak mau gitu dapat pemasukan, bukan pemasukan tambahan sebenarnya, apa ya, dapat kayak uang tambahan lah gitu lah ya, walaupun cuma nggak terlalu banyak kan lumayan lah, mungkin bisa buat modal buka toko gitu. Nah kalau yang mau buat kredit rumah itu tadi syaratnya yang 30%, jadi 30% dari saldo kita sekarang, syaratnya cuma ditambahin surat permohonan KPR kalau nggak salah, kredit pemilikan rumah gitu, jadi kita tinggal tambahin itu dokumennya gitu. Ya itu prosesnya sekitar 3 hari sampai seminggu, kalau saya 3 hari udah cair. Ya semoga berguna ya info dari saya ini buat teman-teman. Jadi kalau yang mau ngajuin bisa dicoba. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.